Oke teman-teman, kita akan bahas sesuatu yang indah banget hari ini. Apa sih sebetulnya makna dari pujian? Nah, pembahasan kita kali ini terinspirasi dari tulisan keren dari Pena Motivasi. Coba deh kita mulai dari sini. Pernah nggak sih Anda ngerasa dapat penghargaan yang tulus, yang benar-benar dari hati? Gimana rasanya? Pasti senang banget kan? Nah, perasaan inilah yang nyambungin kita semua. Perasaan bahagia itu salah satu perasaan terbaik yang bisa kita rasain. Dan yang menarik, ternyata Tuhan juga suka loh. Menurut sumber kita, Tuhan itu ikut tersenyum waktu kita ngucapin rasa syukur. Nah, biar kita lebih gampang ngebayanginnya, ada sebuah analogi yang wah ini kena banget dan dekat banget sama kita semua. Ceritanya tentang sukacitanya seorang ibu. Bayangin deh, seorang ibu, salah satu kebahagiaan terbesarnya itu apa coba? Ya, pas dia masak buat anak-anaknya, terus ngeliat mereka makan dengan lahap. Itu dia, inti dari analogi kita. Proses ini tuh kayak siklus kebahagiaan yang muter terus. Coba kita lihat ya. Pertama, ibunya masak dengan penuh cinta. Kedua, anak-anaknya makan, wah nikmat banget. Terus, yang ketiga, mereka bilang, wah enak banget mah. Dan apa hasilnya di langkah keempat? Sukacita ibunya jadi sempurna. Semua orang jadi happy. Jadi, kebahagiaan ini ada dua sisi loh. Buat si ibu, senangnya tuh karena masakannya dihargai dan anak-anaknya happy. Nah, buat anak-anaknya, mereka senang karena makanannya enak dan karena mereka bisa bikin ibunya senang juga. Jadi kebahagiaannya bolak-balik. Keren kan? Intinya, semua orang bahagia. Semuanya dapat untung gitu loh. Aksi sederhana ngasih pujian itu ternyata bisa menciptakan kebahagiaan bersama. Oke, dari cerita ibu dan anak tadi, sekarang kita coba tarik ke level yang lebih dalam ya. Gimana analogi ini bisa ngasih kita cara pandang baru soal pujian kepada Tuhan. Mungkin Anda bertanya-tanya, loh, apa hubungannya masakan ibu di rumah sama memuji Tuhan? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Jembatan antara cerita tadi sama konsep spiritual yang mau kita bahas. Gampang kok nyambunginnya. Anggap aja gini, sang ibu itu ibarat Tuhan, pemberi segala kebaikan. Makanan lezatnya itu adalah berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah, ucapan terima kasih atau enak banget dari si anak, itulah pujian dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Simpel kan? Jadi, waktu kita ngungkapin rasa senang kita atas berkat-berkat dari Tuhan, itu nggak cuma bikin Tuhan senang, tapi kebahagiaan kita sendiri juga jadi nambah. Ini dia poin utamanya. Ini tuh saling menguntungkan. Dan ternyata cara pandang kayak gini tuh bukan ide baru loh. Ini akarnya kuat banget di dalam kitab suci. Banyak ayat yang mendukung ide kalau pujian itu seharusnya penuh sukacita. Contohnya dari Mazmur nih, Raja Daud bilang, memuji nama Tuhan dengan nyanyian dan syukur itu lebih baik di mata Tuhan daripada persembahan kurban sapi jantan. Ini nunjukin kalau pujian yang tulus itu nilainya luar biasa. Lalu di kitab Ibrani juga ditegaskan lagi, pujian kita itu adalah kurban syukur, sesuatu yang kita persembahkan lewat ucapan bibir kita. Jadi, kata-kata kita itu punya bobot, punya makna yang dalam. Nah, biar lebih jelas, ada baiknya kita bedain dua hal ini. Ada pujian, yaitu saat kita mengakui Tuhan karena siapa Dia, sifatnya, karakternya. Lalu ada syukur, waktu kita mengakui Tuhan atas apa yang udah Dia lakukan buat kita. Keduanya penting. Dan lagi-lagi di Mazmur dibilang, orang-orang benar bersukacita. Jadi menjadi orang benar itu bukan soal menjalankan tugas yang kaku dan berat, tapi justru tentang menemukan sukacita yang dalam di hadapan Tuhan. Oke, sekarang mari kita rangkum semua potongan-potongan ini jadi satu gambaran besar yang utuh. Sebuah siklus sukacita bersama. Jadi, apa itu pujian? Bisa kita bilang, pujian itu kayak sebuah feedback loop kebahagiaan. Kita ngucapin syukur atas berkat, itu bikin Tuhan seneng. Dan sebagai balasannya, kebahagiaan kita sendiri jadi makin dalam. Bukan kewajiban, tapi siklus sukacita. Dan inilah inti pesannya. Ketika kita memberikan kesenangan bagi Tuhan, hati kita sendiri justru yang dipenuhi dengan sukacita. Sederhana, tapi kalau kita benar-benar pahami, ini bisa mengubah cara kita memandang pujian. Jadi, sebagai penutup, coba renungkan ini. Bagaimana kalau pujian itu sebetulnya bukan sebuah kewajiban yang memberatkan, tapi sebuah undangan. Undangan untuk ikut merasakan dan berbagi sukacita.